ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari yang berbahagia ini kembali kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian yang mubarak ini. Di kajian rutin kita setiap Sabtu yang keempat membaca kitab Syama'ilun Syarah Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertemuan terakhir jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kita membahas bab apa? Maja fi sifati wudu'i Rasulillah inda ta'am. Bab riwayat tentang cuci tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat makan. Lalu juga bab maja fi qauli Rasulillah qabla ta'am ba'da ma yafrughu minhu. Bab riwayat yang datang tentang ucapan Rasulullah SAW sebelum makan dan setelahnya, ya, dan selesai dari makan. Itu yang terakhir kita bahas, ya. Oh, di flyer apa judulnya, ya? Yes. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah, telah kita bahas hadis nomor 188, ya, yaitu kunna indan Nabi, dulu kami di sini Nabi SAW yauman, suatu hari, faqurriba ilaihi ta'amun, lalu didekatkan kepada beliau makanan, falam ara ta'aman kana a'dhama barakatan minhu, maka kami tidak melihat makanan yang lebih besar keberkahan daripadanya, yakni awwala ma akalna, pertama kali kami memakannya, wa aqalla wala aqalla barakatan fi akhiri, dan yang tidak lebih sedikit keberkahannya di akhirnya. Faqulna, lalu kami katakan, ya Rasulullah, kaifa hadza, bagaimana ini? Qala inna dzakarna smallahi hina akalna, sesungguhnya kita menyebut nama Allah saat kita makan. Tsumma qa'ada man akal wa lam yusammillaha ta'ala, lalu duduklah orang yang duduk kemudian dia tidak menyebut nama Allah Ta'ala. Fa'akala ma'ahu syaitan, lalu makan bersamanya setan. Yang di sini mengajarkan kepada kita kalau mau makan membaca apa? Bismillah. Di antaranya adalah agar keberkahan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, keberkahan. Kemudian juga pada pertemuan lalu juga dijelaskan, jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala, jadi setan itu ikut serta dalam makan dan minum seseorang. Yang orang itu kalau makan dan minum tidak membaca Bismillah, dia ikut makan, dia ikut minum, begitu. Ya, dia ikut makan, dia ikut minum, ya. Disebutkan juga, sudah kita jelaskan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tatkala seseorang itu masuk ke dalam rumah, dia tidak membaca bismillah, maka setan punya tempat menginap. Kalau dia membaca bismillah, maka setan tidak punya tempat untuk menginap. Kalau tatkala dia makan baca bismillah, maka setan mengatakan tidak ada makan malam untuk kita. Kalau baca bismillah, kalau tidak baca bismillah, maka kalau tidak baca bismillah, maka setan berkata, adraktumul mabita wal asya, kalian mendapatkan tempat menginap dan juga makan malam, ya.
Seperti itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Demikian juga kita telah menjelaskan hadis ini yang terakhir kita baca ya, yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Nabi bersabda, inna syaitana yastahillu ta'ama alla yudhkara smullahi alaihi. Sesungguhnya setan itu menjadikan halal makanan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Wa innahu ja'a bihadil jariyati liyastahilla biha fa akhadtu biyadiha. Jadi ceritanya tatkala lagi berkumpul makan lalu ada anak mau nyerobot ikut ngambil makan, maka dipegang tangannya oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjelaskan setan datang dengan anak ini. Tujuannya apa? Untuk menghalalkan makanan yang sedang dimakan. Kenapa? Karena anak ini mau nyerobot makan tidak pakai baca apa? Bismillah, sehingga makan itu jadi halal bagi setan. Baca bihadal arabi listahilla bi fa akhadhu biyadi. Ya, dan setan datang dengan orang Arab Badui ini yang dia nyerobot menjulurkan tangannya untuk ikut makan tapi dia tidak baca bismillah. Akibatnya setan, kalau hal itu terjadi maka setan ikut makan. Walladzi nafsi biyadi inna yada biyadi ma yadiha. Demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, sesungguhnya tangannya dia ada pada tanganku bersama dengan tangannya, ya. Artinya tangannya setan ya itu ada pada tangan Nabi SAW tatkala dipegang ya tangannya jariyah tadi itu dan orang Arab Badui tadi itu. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Yang kadang-kadang itu juga ada dalam dulu sudah kita jelaskan ya, tatkala kita biasanya ada jamuan makan begitu ya, kita makan lalu ada anak kecil moro-moro moro ikut ngambil, pegang dulu tangannya baca bismillah ya. Agar apa? Agar dia tidak lupa baca bismillah, agar apa? Kemudian makanan-makanan itu tetap jadi haram bagi bangsa setan. Jadi agar tetap haram jadi setan. Setan tidak ikut nimbrung makan bersama dengan kita. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Yang kadang-kadang anak-anak kecil itu mau celemut nih gitu ya. Mau ngambil celemut begitu. Tatkala makanan itu dihidangkan kepada orang-orang dewasa, kadang-kadang anak-anak kecil kemudian datang kemudian mengambil. Ya boleh, tidak dilarang, tapi kita ajari mereka untuk baca apa? Bismillah, baca bismillah dulu begitu. Sekarang kita sampai pada hadis nomor 189. Haddatsana Yahya ibnu Musa. Qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Hisham ad-Dastuwai an Budail al-Uqaili an Abdillah ibni Ubaid ibni Umairin an Ummi Kalsum an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum, jika salah seorang di antara kalian makan, fanasiya an yuzkara asmallah taala, ya, fanasiya an yuzkarallaha, lalu dia lupa menyebut nama Allah taala ala ta'amihi, atas makannya, falyaqul, maka hendaknya dia membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, ya. Jadi kalau salah seorang di antara kalian, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lupa di awal makan tidak menyebut nama Allah, tidak membaca bismillah, maka saat ingat bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka keberkahan itu tetap ada pada makanan itu. Yang seandainya misalkan setan saat itu sudah ikut makan bareng, maka dia akan muntahkan makanan yang telah dia makan. Dia enggak jadi apa? Makan makanan tersebut. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Tapi jangan dibayangkan diuntan nanti. Ya, itu sudah alamnya beda. Makanan yang ada di depan kita itu beda bentuknya dengan makanan yang ada di depan mereka. Ya, sudah jadi alam yang berbeda, ya. Tapi mereka bisa mengambil makanan yang dihidangkan kepada manusia dalam bentuk lain di alam mereka. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Maka disini dikatakan oleh ma'alif, man akala fa hasala lahu fi awwali ta'ami ghaflatun wa nisyanun falam yusammi. Siapa yang makan lalu dia lupa di awal makannya, tidak menyebut nama Allah, tidak baca bismillah, thumma tadzakkara fi asna'i ta'amihi nisyanahu tasmiyata fi awwalihi,
kemudian di tengah makan dia ingat, ya, lupanya dia membaca bismillah di awalnya, fa alaihi fi hadhil hal an yaqula bismillah awwalahu wa akhirahu. Maka pada kondisi ini, ya, hendaknya dia membaca bismillah awwalahu wa akhirahu. Fa in qalahu, kalau dia mengucapkannya maka tahaqqaqat lahul barakatu, maka akan terdapat terrealisasi keberkahan lahu baginya biidnillahi tabaraka wa taala, dengan izin Allah tabaraka wa taala. Wa hadza min fadlillahi taala wa rahmatih, dan ini termasuk bagian dari karunia dan rahmat Allah subhanahu wa taala. Jadi itu diantara adabnya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya, ya mungkin perlu bagi kita untuk mengingatkan tatkala kita makan bersama dengan anak-anak kita, kemudian kita ingatkan sudah baca bismillah, oh iya lupa, ayo baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ada riwayat yang lainnya bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, pakai jar majrur. Kalau ini pakai dzaraf, ya, awwalahu wa akhirahu. Dzaraf mansub. Ya, kalau pakai jar majrur maka fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu nasnya hadis bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Faham di sini jelas ya? Baik. Hadis nomor 190, haddatsana Abdullah bin Sabbah Al-Hashimi Al-Basri. Qala, dia berkata, haddatsana Abdul A'la an Ma'mar an Hisham bin Urwah an abihi an Umar bin Abi Salamah annahu dakhala ala Rasulillah. Bahwasanya Umar bin Abi Salamah pernah masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu ta'amun, dan di sisi Nabi ada makanan. Faqala, maka Nabi bersabda, udnu ya bunai, mendekatlah wahai putraku. Fasamillah ta'ala, lalu bacalah bismillah, sebut nama Allah ta'ala. Wa kul biyaminik, dan makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makan dari apa yang ada di hadapanmu. Makan yang terdekat dengannya. Ya. Jadi makan dari pinggir, bukan dari tengah. Makan dari yang paling dekat, yang pinggir di depannya itu yang dimakan. Ya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Maka hadis ini, ya, qad sabaqa iradu hadzal hadithi min wajhin akhar. Penyebutan hadis ini ada pada sisi yang lain. Wa tabi fi hadhi tarjam min ajli tasmiyah. Ini sudah kita bahas hadis tadi ini tentang adab makan itu, ya, pada riwayat-riwayat yang sebelumnya. Namun di sini yang ditegaskan di sini adalah penekanan membaca bismillah, ya. Wan nabiyyu, dan Nabi SAW jama'a fi hadzal hadis, telah kumpulkan dalam hadis ini baina salasati adabin li ta'am, 3 adab untuk makan. 3 adab makan. Apa? At-tasmiyatu fi awwali ta'am, 1, baca bismillah di awal makan. 2, wal aklu bil yamin, makan dengan tangan kanan. Wal aklu mimma yalil akil, dan makan dari apa yang terdekat dari yang makan, gitu ya. Ya apalagi kalau itu adalah makan bareng, ini maksud makan bareng, misalkan 1 talam 5 orang gitu ya, maka tangan ini hanya mengambil apa yang di depannya, ngambil titik dari yang di depannya. Nggak boleh tangannya loncat sana, loncat sini, loncat sana. Tapi apa yang di depannya, ya. Napa? Ya sambelnya dipindah, Pak. Oh ngoten mawon, ya. Ya Pak, sambelnya dipindah. Daging di tengah kan gitu ya. Ya Mas kalau rahmani rahmakumullahu taala. Itu kalau makanannya sama. Sama, jadi tidak perlu milih, makan dari yang di depannya, gitu ya. Nah, kemudian lauknya ternyata di tengah, ya diambil yang di tengah. Gitu ya, lauknya misalkan kayak model tumpeng misalkan gitu ya, di tengahnya apa iwak tok, di tengahnya lauk tok, misalkan begitu, lauk tok, lauk tok, lauk tok bahasa Indonesia ya, lauk tok, lauk saja, ya, tapi ya kayak mewakili bahasa lauk tok, ya. Kayak kurang dalam mananya ya. Ya jeru. Jadi misalkan selanjutnya boleh tangannya ngambil apa lauknya, ya tidak ada masalah seperti itu ma'ruf, ya, itu wajar, ya. Yang ada di depannya tapi tidak oleh
apa namanya lauk yang ada di depan temannya, kan gitu ya, nggak boleh. Lauk yang ada di depannya itu yang diambil, yang di depan, yang paling dekat dengan dia, ya. Itu. Tapi kalau sama misalkan wis urap, wis ngarepe tok iku wis ya, depannya sampai habis. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, dan ini adalah adab ya, tatkala seseorang itu makan, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, udunu ya bunai fi bayanun li lutfi wa husni mu'asyaratihi, mendekatlah wahai putraku, ya, ini penjelasan akan kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagusnya mu'asyarah beliau, pergaulan beliau bahkan dengan anak-anak, ya. Fa innaka idza qulta liman laisa min abnaik, maka sesungguhnya kamu jika kamu berkata kepada orang yang bukan anakmu, iya bunai, padahal bukan anaknya, nak. Lek saniki napa oleh wong Jawa le nduk ya misalkan begitu ya, padahal itu bukan anaknya, maka sya'ara bilutfika ma'ahu, dia akan merasa kelembutanmu bersama dengan dia, wa rahmatika bihi, ya, dan merasakan apa? Kasih sayangmu kepada dia. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dan adab kita kan juga diajari seperti itu, untuk memanggil orang dengan panggilan padahal dia bukan pamannya, diceluk man, bukan palinya diceluk le, kan gitu ya. Palimu duduk tapi seru manggil le. Itu tujuannya adalah untuk menanamkan penghormatan seorang anak kepada yang lebih tua. Penghormatan seorang anak kepada yang lebih tua. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Jadi dengan panggilan ya itu menunjukkan apa? Adab, ya, menunjukkan adab, ya. Dan itu sesuai dengan uruf, ya, disesuaikan dengan uruf, ya, kebiasaan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Namun di masyarakat Jawa itu kadang napa jenenge panggilan gitu ya, itu menyesuaikan apa? Silsilah. Nah, ini termasuk siapa? Masih tuwek, wong ponaan, ini kan gitu ya. Ya, maka kadangkala yang lebih tua memanggil kepada yang lebih muda dengan Mas, gitu ya, Mbak Yu, gitu ya. Padahal yang dipanggil lebih muda. Kenapa? Karena silsilahnya kalah, ya. Silsilahnya kalah, gitu ya. Anak Pak D masih bayak diceluk Mas, gitu ya. Anak Pak D masih bayak jeluk Mas, ya. Itu yo berlaku juga ya di uruf begitu nggih. Orang Jawa begitu. Tapi di luar Jawa misalkan enggak, pokoknya lebih tua ya dipanggil kakak, abang. Ya, pokoknya lebih tua, usia lebih tua dipanggil kakak atau abang. Itu ya adat saja, ya. Itu masalah apa? Adat saja. Enggak ada hukumnya. Di dalam Islam tidak ada hukumnya, ya. Walhasil itu adalah panggilan yang berlaku. Yang ada hukumnya nanti kalau manggil namanya saja, ya ini yang tidak bagus, gitu ya. Secara adat tidak bagus, kemudian secara syar'i juga tidak bagus. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, kalau seseorang hanya memanggil namanya, ya, memanggil namanya. Ya bahkan kepada adiknya sendiri misalkan akan lebih bagus kalau dia memanggil apa? Adik, aja njeluk jenenge, gitu ya, seperti itu. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Bahkan saya pernah lihat sendiri ada seorang ustadz itu tatkala anaknya yang kecil itu dipanggil namanya sama kakaknya, enggak dipanggil Dek, langsung jawab dengan jambal namanya juga. Ya, jadi misalkan adiknya namanya Ahmad, nggak dipanggil Dek Mat, Dek Ahmad gitu ya. Mat sini Mat, maka dia namanya Umar, Yomar. Ya, untuk mengajari apa nih? Adab, saling menyayangi. Dengan tidak memanggil nama, maka itu adalah bentuk rasa kasih sayang dan saling menghormati. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Taib. Jadi ini dari panggilan Nabi menyebut dia, ya bunayya, wahai putraku.
Kemudian juga wa yadullu ala jawazi an yukhataba ghairu abnai bihadzal khitab. Maka ini juga dalil ya, bolehnya seseorang itu memanggil yang bukan anaknya dengan khitab anakku. Ya, itu boleh. Itu bukan mengaku-ngaku anak yang bukan anaknya. Maka itu juga boleh seseorang misalkan memanggil yang bukan bapaknya dengan bapakku. Gitu ya, boleh. Itu sekedar panggilan yang maknanya enggak dimaksud, panggilan yang maknanya tidak dimaksud, bukan yang dimaksud maknanya enggak dimaksud, enggak disengaja. Itu hanya sekedar panggilan untuk menunjukkan rasa kasih sayang. Sama misalkan ya seorang istri memanggil napa suaminya napa, panggilan napa, sama njeluk bojone napa, ayah, memang bapakmu. Ayahmu kan gitu ya, apalagi abi, abi kan gitu ya, mas, macam-macam kan gitu ya. Itu panggilan-panggilan seperti itu adalah maknanya nggak dimaksud, maknanya tidak dimaksud, maka tidak ada hukumnya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, jangan terlalu napa jenenge redaksional begitu nih. Karena saya pernah membaca itu di artikel ini, lapor bahas ini, tidak boleh seorang istri manggil suaminya abi, tidak boleh seorang suami manggil istrinya Omi misalkan begitu ya. Ini terlalu redaksional ya. Ini terlalu berlebihan jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Padahal panggilan seperti itu bukan maknanya yang dimaksud ya. Itu panggilan tanpa makna sebenarnya, itu hanya sekedar apa? Panggilan saja, menunjukkan kasih sayang nomor satu, nomor dua ngajari anak ya, nyeluk ibunya me omi gitu ya. Engko lek bapak nyeluk ibu apa ibune de, engko anake melok nyeluk de. Lah, betul toh? Iya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala ya. Putri saya aja kalau umiknya manggil saya mas, langsung dia ikut, mas ini mas gitu. Yang kecil itu ya langsung ikut niru ibunya, niru umiknya, mas ini mas, gak maling guyu kabeh. Bapak ini celuk emas rek. Jadi itu adalah panggilan yang maknanya nggak dimaksud, jadi nggak ada masalah. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala ya. Ya, seorang suami misalkan ya, nyebut istrinya ukhti, saudariku, ya boleh, tidak apa-apa. Ya tidak masalah. Jangan napa jenenge memaksakan makna, karena panggilan-panggilan itu makna tidak dimaksud di dalamnya. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Taib. Ya sama dengan di negeri kita misalkan begitu ya. Sing lanang jenenge Bambang, bojone diceluk Bu Bambang. Betul? Iya. Sing lanang jenenge Soeharto, sing wedok celuk kok buta sih Pak ya Allah. Ya, kan gitu ya. Itu panggilan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Jangan dibawa itu apa namanya adat yaitu ya, itu budaya gitu ya, jangan dibawa kepada budaya yang lain ya. Kalau misalkan di negeri kita ada misalkan nama jenenge yang ada misalkan ya Butin Soeharto, itu maknanya apa? Butin bojone Pak Harto kan begitu ya. Tapi di budaya yang lain misalkan di Arab penyebutan apa namanya Butin Soeharto maknanya Butin anake Pak Harto, kan beda apa? Beda budaya gitu ya, beda budaya. Maka jangan dipaksakan budaya yang seperti ini kemudian dinilai dengan budaya yang lain, maka ya jelas salah gitu ya, jelas salah. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Misalkan kita menyebut Muhammad Saleh Utsaimin kan gitu ya, maka itu maknanya apa? Muhammad putranya Soleh, cucunya
Utsaimin. Kan begitu kalau penyebutan nama seperti itu dalam budaya apa? Arab. Ya. Dan itu yang berlaku di di Arab dan yang berlaku dalam kitab-kitab seperti itu penyebutannya. Ya, dalam budaya demikian. Tapi dalam panggilan dan penyebutan di negeri kita tidak demikian. Dan mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi ya jangan dicampur begitu maksudnya, menghukumi yang ini dengan hukum yang sana. Budaya sini jangan dihukumi dengan budaya sana. Ya jelas beda, kontradiksi nantinya. Ya, karena tidak ada seorang pun di antara kita tatkala menyebut Pak Bambang atau Bu Bambang, lalu dalam bayangannya Bu Bambang ini anaknya Pak Bambang, enggak ono begitu, tidak ada. Paham sini ya? Tidak ada seperti itu, tidak ada dalam bayangan pikiran sekecil apapun dalam benak kita, tidak ada. Ya, dan itu yang berlaku. Ya. Pak Susilo, Bu Susilo kan gitu ya. Pak Samsul, Bu Samsul, itu sudah yang ma'ruf demikian begitu. Jadi tidak perlu terlalu ketat ya di dalam masalah ini. Taib. Ya, kalau di masyarakat Jawa ada dua budaya. Kalau bapak dikarankan anak, bapak anaknya misalkan jenenge Susilo, maka dia disebut Pak Susilo. Maksudnya apa? Bapake Susilo. Maksudnya bapake Susilo. Kalau di Jawa, di Arab ya Abu Susilo kan gitu ya. Ya. Ya toh? Pak Susilo. Tapi kalau ibu di budaya kita maka dinisbahkan kepada suaminya, atau kadang-kadang juga dinisbahkan kepada putranya. Ya, karena bapaknya suami disebut Pak Susilo, anaknya bapak nih Pak Susilo, maka disebut Bu Susilo juga. Nah itu budaya nih, sama sekali rahmanu rahmakumullahu taala. Itu adalah budaya saja. Kita lanjutkan sama sekali rahmanu rahmakumullah. Fayaqul litiflis saghir ya bunai, lalu beliau berkata kepada anak kecil, ya bunai, wahai anakku. Min babi talattuf wal mu'anasah. Jadi dari bab keramahan, kelemah lembutan kepada seorang anak. Walihada aqad al-Imam al-Bukhari fi kitabih Adabil Mufrad tarjamatan bi unwan qaulur rajuli saghiri ya bunayya, ucapan seseorang kepada anak kecil ya bunayya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan apa? Rasa kasih sayang. Ya. Sama sekali rahmanu rahmakumullahu taala. Ya. Kita lanjutkan. Jadi ingat ponaan ya, ponaan Bu, ponaannya istri saya. Saudara-saudaranya itu semua menyusu pada istri saya, sehingga semua jadi anak susu saya. Kecuali satu ini, ada dia sama kakaknya dia. Karena dia bukan enggak mahram dengan saya, tak panggil anakku, dia jawab bukan. Ya mesti tak kudo kalau ketemu anakku dijawab bukan gitu. Sementara adik-adiknya mahram. Kita lanjutkan sama sekalian rahmanu rahmakumullahu taala. Hadis nomor 191. Haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Sufyan Ats-Tsauri an Abi Hashim an Ismail ibn Riyah an abihi Riyah ibn Abi Abidah an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri qala, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'amih, jika beliau selesai dari makanan beliau, qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ya. Baik. Beliau membaca apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, dan menjadikan kami kaum muslimin.
Jadi sabda Nabi, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, ai alhamdulillahilladzi manna 'alaina bihadza ta'am. Ini segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita dengan makanan ini, wa hadza syarabi, dan dengan minuman ini, wa ja'alana min ibadihil muslimin, dan telah menjadikan kami sebagai hamba-hambanya yang muslim. Ini kan nikmat besar, ya. Menyebut nikmat makan, nikmat minum, mana lebih besar daripada nikmat makan, nikmat minum? Nikmat Islam. Ini jauh lebih besar daripada nikmat sekedar makan dan minum, nikmat Islam. Ya, nikmat makan dan minum itu untuk melangsungkan kehidupan di dunia. Kalau nikmat Islam itu keselamatan di mana? Di akhirat. Gitu ya. Keselamatan di akhirat. Ini makanya disebut, ya, wa ja'alana muslimin. Fahadhi ni'matun 'azimatun an yakuna al-'abdu musliman. Ini nikmat yang sangat agung, seorang hamba menjadi muslim, min ahli hadzal dinil 'azim, termasuk dari pemeluk agama yang agung ini. Lalu wa indahu ta'aman yuhdhi wa syarabun yurwih, dan dia punya makanan, ya, yang mengenyangkannya dan minuman yang menghilangkan dari haus itu apa? Iya, menghilangkan dahaganya. Nggih. Lek napa jenenge wareg mangan, lek mari mangan jenenge wareg, mari ngombe jenenge ya. Habis makan kenyang, habis minum lho kan kanok ya? Ana? Hah? Kok kembung? Minum sampai kembung, masa ngono? Makan sampai kenyang, minum sampai kembung. Masa ngono? Apa ya? Apa? Makan minum sampai kenyang ngono kemarin ya? Hah? Iya, wis makan minum sampai kenyang. Kalau bahasa Arab beda. Ya, bahasa Arab beda. Ya, kenyang makan sama kenyang minum itu beda. Sama sekali rahmanu rahmakumullahu ta'ala. Jadi ta'amun yughadhihi wa syarabun yurwihi, ya. Jadi makanan yang menghilangkan dari lapar dan minuman yang menghilangkan dari dahaga. Makan sampai kenyang, makan dan minum sampai kenyang. Makan sampai kenyang, ngombe sampai kelempokan, ngono ya. Iya. Kelempokan ya. Apa bahasa Indonesia kelempokan ya. Baik, waqad wurida anin Nabi sallallahu siyaghun lil hamdi adidatun yaquluha al muslimu ba'da al faraghi min al akli. Telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu bentuk tahmid, ya, yang berbilang yang dikatakan oleh seorang muslim setelah selesai. Yais minimali alhamdulillah. Kalau pengen tahu alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, ya. Tapi walau qala ba'dal akli alhamdulillah, seandainya dia mengucapkan setelah makan alhamdulillah, fa innahu yakfihi kama ya'ti bayanu, maka itu cukup, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Lakinnal afdala an yahfadha ma tayassara min as-siyaghi al-waridati wa yunawwi'u bainaha. Tapi yang lebih utama adalah dia hafal apa yang mudah dari bentuk-bentuk redaksi-redaksi yang bermacam-macam itu, dan membacanya apa jenenge beragam, kadang ini kadang itu, ya, biar bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang ada. Wamaratan ya'ti bihadza wa ukhra bidzaka, kadang datang dengan bentuk yang ini, lafaz yang ini, kadang dengan lafaz yang lain. Ini jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Baik. Dan meaneka ragamkan doa ini menjadikan kita tatkala membacanya itu napa jenenge konsentrasi. Konsentrasi napa? Ndak sekedar rutinitas lisan. Kadang karena cuma satu saja yang dia baca itu ambek ngantuk iso. Betul ya? Iya, ambek ngantuk iso loh. Kayak kita sholat ambek ngantuk iso sampai salam loh. Betul betul. Saking apa nih ku? Apale? Lesan ngomong dhewe awake gak ngerti wis pokoke moro salam ngono ae gitu. Sering ngono toh? Iya wis padha ae kan gitu ya.
Ya terawih gak melok ngimami kan gitu ya. Jadi makmum ngono mek ngantuk subhanallah isa sampai salam nutuk gitu kan gitu ya. Gitu ya. Subhanallah ya. Itu kenapa? Karena saking apa nih? Apale. Ya, zikir ini wis wapal ngelowontok gitu ya. Pemene mek situk apalane ya. Sujud apalane mek siji, i'tidal apalane mek siji, rukuk nanti apalane mek siji gitu ya. Duduk di antara dua sujud misalnya apalane mek siji siku wae diwaca. Tasyahud akhir, tasyahud awal apalane mek siji wis iku tok diwaca wis apa gak? Napa? Refleks kabeh wis saking napa ngelontoki. Tapi kalau aku kok maca sing iki, aku maca apa namanya? Serius terus, serius dia kan serius. Aku kok maca sing iki, aku maca iki. Iki sujud iki maca sing iki, engko rukuk maca sing iki ya. Engko tasyahud awal atau bacaan tasawufnya melok sing riwayat Abu Bakar ini melok Ibnu Mas'ud riwayatkan macam-macam sehingga apa konsentrasi ya mas sekalian rahmakumullah. Nah itu fungsinya tanawu ya, menganeka ragamkan bacaannya ya. Waduh angel ngapal ya, memang perlu dihafal no kan gitunya. Ya memang perlu dihafalkan ya mas sekalian rahmakumullah taala. I'tidal 12 macam i'tidal wapal no kabeh. Waduh angel ngapalno wis tuwek ngene rek gitu. Ya ditulis dekek ngarepe diwaca ya. Yaitu baca dalam qiyamul lail, mungkin dalam napa salat fardu ya. Ya misalkan disiapkan di print sing gede gitu ya. Gak perlu template ya. Ya beli apa jenenge kayak begini ya, beli mushaf yang besar gitu ya untuk kita sholat malam ya. Kemudian nah itu bacaan-bacaan itu disisipkan di sana sebagai pembatas ya. Tatkala i'tidal ya, tatkala apa jenenge takbiratul ihram baca iftitah maca sing iko boleh jamaah sekalian rahmanullah sampai hafal ya. Jadi itu hafal tanpa hafal tanpa menghafal. Dengan apa? Banyak baca dan mengulang-ulang. Lek suruh mangsane wis sepuh gak kuat napa ngapalno ya, maka begitu caranya. Baik jamaah sekalian rahmakumullahu taala. Kita lanjut. Hadis nomor 192. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Yahya. Qala haddatsana Yahya mana tadi? Yahya ibnu Sa'id qala haddatsana Thawr ibnu Yazid an Khalid bin Ma'dan an Abi Umamah dari Abu Umamah qala dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil ma'idatu min baini yadayhi, jika hidangan sudah diangkat di hadapan beliau, yaqulu maka beliau membaca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ini ya hadis riwayat Bukhari ya. Jadi Nabi tatkala selesai makan ya, hidangan itu diangkat selesai, maka beliau membaca alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Iki hafal kabeh insyaallah. Hafal? Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Qauluhu ucapan beliau Abu Umamah idza rufi'atil ma'idatu min baini yadayhi ay idza faragha min at'am, maksudnya adalah jika beliau selesai dari makan. Wa bada'u bi rafil ma'id, lalu mereka mulai untuk mengangkat hidangan tersebut, sisa-sisa makan, wadah dan sebagainya diangkat dibersihkan. Min baini yadayhi, dari hadapan beliau, maka yahmadullah azza wajalla. Maka Nabi SAW memuji Allah, bertahmid memuji Allah subhanahu wa ta'ala ya, saat barang-barang itu diangkat ya, barangnya tidak selesai makan ya, tadi sudah baca tahmid yang lain, sekarang setelah barang itu tatkala lagi diangkat dibersihkan, maka Nabi membaca ini ya. Wa istafatu minhu anal ma'idah turfa indal faragh minha wala tutraq ya. Maka ini diambil faidah bahwasannya hidangan, maidah hidangan, apa yang dihidangkan di depan itu
itu diangkat, disisihkan setelah selesai dan tidak ditinggalkan. Jangan dibiarkan. Segera diringkes. Ya, segera diringkes, dibersihkan. Jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Yang dibaca apa? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban, segala puji bagi Allah, milik Allah dengan pujian yang banyak lagi baik. Ai maksudnya alhamdulillahi hamdan mausufan bil kasrati wa thayyib. Ya, segala puji bagi Allah dengan pujian yang disifati dengan banyak lagi baik. Ya, lagi banyak lagi baik. Pujian yang banyak lagi baik. Wa thayyibu huna, kata at-thayyib di sini kata muallif, yush'iru binazahati hadzal hamdi wa naqa'ih, memberikan isyarat akan bersihnya, jernihnya pujian tersebut. Fa huwa hamdun munazzahun 'anir riya'i was sum'ah, yaitu pujian yang bebas dari riya dan sum'ah. Fala yuradu bi illallah azza wa jalla wa taqarrub ilaihi, maka tidak dimaksudkan dengannya kecuali Allah dan mendekatkan diri hanya kepada Allah. Aku memuji Allah bukan karena riya dilihat orang, bukan karena sum'ah didengar orang. Itu maksudnya alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban. Aku memuji Allah dengan pujian yang banyak lagi thayyib, baik, bebas dari segala riya dan sum'ah. Itu maksud kata alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban. Ditambah lagi apa? Mubarakan fi al-barakatani thabatul khairi al-mawjud wa ziyadatu wa nama'uhu, yaitu lagi dipenuhi dengan keberkahan, tetapnya kebaikan yang ada dan bertambah. Namanya berkah itu apa? Zada wa nama. Itu namanya berkah, sama dengan zakat. Ya. Zakat itu napa jenis dari kata napa an-nama wa ziyadah. Berkah itu di sana. Zakat itu an-nama wa ziyadah, maka berkah itu juga demikian. Az-ziyadu wan nama, bertambah dan berkembang. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Jadi ini jangan dilupakan, berdoa minta keberkahan itu, apalagi di zaman kita saat sekarang ini, subhanallah gitu, ya. Napa jenenge konsumsi yang kita makan itu zaman sekarang napa banyak yang dijadikan sebagai kambing hitam, napa penyakit-penyakit yang ada. Di antaranya sebabnya apa? Keberkahannya dicabut. Di antaranya keberkahan dicabut dari makanan. Makanan yang seharusnya mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberkahan, malah justru mendatangkan apa? Keburukan, karena keberkahannya dicabut. Ya di samping salah masak kan itu, ya, salah cara masak, ya. Contoh kambing itu daging mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saiki dadi dihitamkan gitu, ya, dihitamkan ini, ya. Kolesterol lah, terus apa malih? Nah, darah tinggi lah, napa malih? Asam urat gitu, ya. Padahal dia nggak hitam sama sekali. Itu bukan karena daging kambingnya, bukan, karena cara masaknya. Cara masaknya sing apa kurang pas, nggak bener begitu, ya. Daging kambing mubarak, tapi isinya dikai apa? Santen, kecap, kacang hijau, pemaneh. Wes kan itu sebenarnya dagingnya enggak kan itu, ya. Ya, jadi salah cara apa masaknya kan gitu, ya. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimakan apa? Ya, daging itu bukan lauk. Kalau kita kan apa? Makan nasi lauk daging. Kalau enggak, daging itu memang yang dimakan ya daging, enggak pakai yang lain. Semangatnya daging kan gitu, ya. Ya, dipanggang langsung di atas napa api, ya. Ya bumbu-bumbu biasa saja kan gitu, ya. Wis ngono dimangan. Oh, sehat gitu. No? Napa nih? Orang kuat, enggak, bukan orang kuat, teman gak tahu nyoba. Nah,
Jadi awak dhewe nggawe kambing guling ngono segone sih. Si ono gak usah ajane nggawe kambing guling gak usah. Gak usah sego. No? Wadah kan mun dadi ngen maneh, mun jenenge daging kambing itu mubah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Nanti kita akan bahas juga kenapa jadinya komposisi makanan yang dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sekarang jadi apa jadinya minuman apa herbal itu. Nanti akan di sini. Tapi kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya Allah. Qauluhu sabda beliau ghairu muwadda'in wala mustaghnan anhu rabban. Ay ghairu muwadda'in hadzal hamd, tanpa pisah dari pujian ini. Wala mustaghnan anhu, tanpa tidak butuh. Tanpa tidak butuh ini apa? Selalu butuh, tanpa tidak butuh ya. Jadi akan selalu tidak akan pernah berpisah dari pujian tersebut dan akan senantiasa butuh dengan Allah ya. Senantiasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala mustaghnan rabbana. Nah, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Maknanya kita tidak akan pernah terpisah dari memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita butuh untuk memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Taib, itu yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Kita lanjutkan hadis nomor 193. Haddatsana Abu Bakar Muhammad ibn Aban qala haddatsana Waqi' an Hisam ad-Dastuwai an Budail ibn Maisarah al-Uqaili an Abdullah ibn Ubaid ibn Umair an Ummi Kulthum an Aisyah qalat, dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'ama fi sittatin min ashabihi. Nabi makan pada 6 orang sahabatnya. Bersama dengan 6 orang sahabat beliau. Faja'a Arabiyyun fa'akalahu bi luqmatain. Lalu datang seorang Arab Badui lalu makan darinya dengan 2 suapan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau samma lakafakum. Seandainya dia menyebut nama Allah, maka pastilah itu akan mencukupi kalian. Perhatikan kejadian ini. Jadi Nabi makan bersama dengan 6 orang sah. Lalu datang seorang Badui mau nyelonong ai jupuk mangan 2 suapan. Lalu Nabi memberikan komentar, lau sama, seandainya dia membaca bismillah lakafakum, maka pastilah akan mencukupi kalian. Gara-gara dia tidak membaca bismillah jadinya enggak cukup ya, jadinya enggak cukup. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Makanan tatkala kita makan di tangan kita ketok gitu ya, ketok toh, ketok ya, ini bukan perkara gaib. Begitu masuk ke dalam perut kita wis gak ketok loh ya, sudah enggak kelihatan. Lah maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keberkahannya di sana. Satu suap misalkan masuk ke dalam lambung bisa jadi misalkan ngembang tadi 10 suap. Paham ya? Lah itu namanya keberkahan di sana. Makanya Nabi SAW mengatakan apa namanya? Porsi 1 orang cukup untuk 2 orang. 2 orang cukup untuk 4 orang, 4 orang cukup untuk 8 orang, kan begitu. Nah, tapi catatannya kalau mereka baca bismillah maka jadi berkah. Itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ojo ndelok sing ketok. Begitu melbu beda mana wis. Kita enggak tahu apa yang Allah jadikan dalam perut kita dan apa yang kemudian diserap oleh tubuh kita. Itu sudah perkara gaib sudah. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala dijamu ya dikasih segelas susu itu ndak habis. Sampai 80 orang muter ndak habis. Padahal cuma satu gelas besar. Satu gelas besar diminum semuanya. Abu Hurairah yang napa?
ngiderno ombe satu gelas tok sampai 80 orang. Terakhir Abu Hurairah minum lagi sampai Abu Hurairah mengatakan sudah enggak cukup, enggak ada tempat ya Rasulullah. Baru kemudian terakhir Rasulullah SAW. Nah itu namanya keberkahan. Nama sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya keberkahan seperti itu. Qauluha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'am fi sittatin min ashabi. Nabi makan pada 6 orang dari sahabatnya. Ai ishtaraku ma'ahu fi tanawuli ta'am. Mereka berserikat dalam mengambil makanan. Makan bareng, makan berjamaah. Lah wala jeneng awak dhewe jenenge napa ngoten niku? Mayoran. Kembul. Lah. Kembul apa gembul? Gembul nggih, gembul, mangan gembul. Gembulan. Gembul toh pakai G ya. Nggih, gembul ya. Jadi gembul, makan gembulan. Ya. Nabi dengan 6 orang. Berarti 7 orang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Arabiyyun fa'akalu bi luqmatain. Lalu datang seorang Arab Badui lalu makan dengan 2 suapan. Faqala Rasulullah bersabda, "Lau samma laka fakum." Seandainya dia baca bismillah maka cukup bagi kalian. Li'anna adama tasmiyati ala ta'am min asbabi dhahabi barakatihi. Karena tidak membaca bismillah saat makan itu menjadi sebab hilangnya keberkahan. Gara-gara tak moco, malah kan setan melok mangan. Setan ikut makan, kan gitu ya. Yang seharusnya itu berkah ya dimakan akhirnya diambil sama setan, ya. Fal qalilu minat ta'ami ma tasmiyati yubarak lil abdi fihi. Maka sedikit makanan kalau dibacakan bismillah diberkahi bagi seorang hamba. Wal katsiru minhu ma tarki tasmiyati sababun limahkil barakah. Sementara makanan yang banyak tapi tidak baca bismillah itu sebab dicabutnya keberkahan. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jadi jangan lupa baca bismillah. Hadis nomor 194, haddatsana Hannad wa Mahmud ibn Ghailan qala, keduanya berkata haddatsana Abu Usamah an Zakaria ibn Abi Zaidah an Sa'id ibn Abi Burdah an Anas ibn Malik. Jadi Anas bin Malik qala, dia berkata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal aklah. Sesungguhnya Allah benar-benar ridho terhadap seorang hamba yang dia makan makanan au yashraba syarbah, atau dia minum minuman, fayahmadahu 'alaiha, lalu dia bertahmid memuji Allah atas makanan tersebut, ya. Taib. Jadi mu'alif di sini kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, waqad akharahul musannifu ila nihayati tarjamah. Musannif yang Imam At-Tirmidzi mengakhirkan hadis ini sampai pada akhir daripada judul bab ini. Li'anna fi thawabal hamdi ala ta'am wa syarab, karena dalamnya ada pahala tahmid atas makan dan minuman. Wa huwal fauzu bimardatillah, yaitu apa? Keberuntungan dengan ridhonya Allah. Ya, jadi mangan ngombe dapat ridhonya Allah loh. Makan minum dapat ridhonya Allah. Ya. Jadi tatkala kita makan, tatkala kita minum, selesai Allah meridhai kita dengan apa? Baca tahmid. Setelah selesai membaca alhamdulillah, ya. Wa qad jaa fi sifati tahmidi siyagun mutanawwi'atun taqaddama ba'duha wal uqtisur alhamdulillah hasala aslus sunnah. Telah datang sifat tata cara tahmid dalam bentuk yang beragam yang telah berlalu sebagiannya, jadi banyak bentuknya. Nah, seandainya cukup saja dengan baca alhamdulillah maka sudah dapat, ya, sudah dapat, pokoknya sunnah sudah dapat. Wis aliyane ka apa alhamdulillah tok wis gak kadek mikir, alhamdulillah cukup, ya. Apalagi kalau ditambah dengan yang lain, ya, tambah lebih dari cukup, ya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jelas insyaallah? Jamin nih. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Ada Ustaz pertanyaan. Bagaimana jika mengucap alhamdulillahnya terlupa, terjeda agak lama Ustaz?
apakah masih berlaku fadilahnya tadi? Misalkan sudah tersela apa gitu lama, oh tadi belum lupa belum baca alhamdulillah, baru baca alhamdulillah. Oke. Baik, kalau lupa baca bismillah, saat ingat baca bismillah awalahu wa akhirahu. Kalau lupa baca tahmid, tidak maca alhamdulillah, apa yang kita lakukan? Lupa yosat kat kala eling maca alhamdulillah. Utawa aduh lali mang durung maca alhamdulillah, cukup ngombe maneh bismillah, gelek alhamdulillah, dikodok. Nggih. Baik, silakan yang lain. Silakan yang lain yang mau bertanya Yang di dalam ada. Fadhal. Nggih. Assalamualaikum. Tadi kan Ustadz pas waktu nyampaikan doa setelah habis makan itu Ustadz, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma alhamdulillahilladzi wasaqona wa ja'alana minal muslimin. Ada minal musliminnya tuh ada redaksinya enggak Ustadz? Karena selama ini dari kecil dia kasih hafalan seperti itu Ustadz. Wa ja'alana minal muslimin. Saya tak golekno. Ono enggak ya? Ini nih, bismillah, ini al-mawsu'ah. Iya, ndak ketemu, enggak ono sing ngaca alana minal muslimin. Ini riwayat mana ini? Semuanya pakai wa ja'alana muslimin. Ahadits musyabah. Oke, dereng ketemu riwayat yang ada wa ja'alana minal muslimin, dereng ketemu. Nah. Tapi rata-rata sanadnya masing-masing itu dhaif nih. Riwayat ini kalau bersendirian maka dhaif, tapi riwayatnya banyak sekali, maka kalau dhaif bisa mengangkat jadi hasan li ghairi. Rata-rata dhaif. Nah, silakan yang lain. Kalau yang kami sering dengar Ustadz itu doanya alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah Ustadz. Iya, itu nanti pada yang setelahnya. Oh. Silakan yang lain yang mau bertanya. Tidak ada. Kalau tidak ada kita tambah lanjut bab 29, bab maja fi qadahi Rasulillah. Bab riwayat yang datang tentang gelas besar Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di wadah yang dipakai untuk minum. Apa yang dipakai minum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-qadahu jamu aqdah mithlu sabab jamu asbab wa ma yushrabu fi. Yaitu apa yang jenenge minum darinya atau dengannya. Ya, jadi alat perkakas yang digunakan untuk minum. Wal muradu bayanul wi'a alladhi kana an-nabiy yashrabu fihi syarab minal ma' wan nabidh wal 'asal wal laban wa ghairi dzalik. Yang dimaksud di sini adalah penjelasan wadah yang biasa dipakai oleh Nabi SAW untuk minum darinya.
Apakah minum air, apakah minum nabil, apakah minum madu, ya, atau susu, ya. Jadi wadah ini digunakan untuk air, madu, oleh susu, nabid, ya. Nabid itu apa? Rendaman buah. Nabid rendaman buah, ya. Direndam semalam, pagi hari diminum. No? Obvious water. Wah, nggih, niku carane sakniki, ha. Nabid namanya. Tapi jamaah sekalian rahimanirahmakumullah taala. Dari zaman Nabi yang dijadikan nabid kurma sama anggur. Kalau sekarang wis apa ae digawe nabid. Digawe water, timun iya, lemon iya, macam-macam kuape kena gitu ya. Buah-buahan dah dapat. Masalah rahmakumullah. Ya, atau misalkan sekarang dipotong-potong, ya, kemudian disiram madu, ya, direndam dengan madu sampai berapa? 15 hari misalkan begitu, ya. Terjadi fermentasi untuk vitalitas. Kok guyu sampean Pak? Tuwe gak pantas jare subhanallah, ya. Baik. Kita lanjut. Ya, untuk peredaran darah, ya. Haddatsana hadis nomor 195 haddatsana Al-Husain ibn Al-Aswad Al-Baghdadi qala haddatsana Amr ibn Muhammad qala haddatsana Isa ibn Tahman an Thabit qala akhraja ilaina Anas ibn Malik. Oh, akhraja bukan akhraja. Akhraja ilaina Anas ibn Malik. Anas bin Malik mengeluarkan kepada kami apa? Qadaha khashabin, gelas kayu. Gelas itu terbuat dari apa? Kayu. Ghalidhan, yang tebal, kayu sing tebal. Jadi gelas itu terbuat dari apa? Kayu yang tebal. Lalu apa? Mudabbaban bihadid, yang kayu ini diikat, diklem dengan besi. Diklem dengan besi. Diklem di apa? Ya dianyam dengan besi. Lalu faqala, dia berkata, ya Thabit, hadza qadahu Rasul, ini adalah gelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini fi wasfu qadahi Rasulullah, tidak terdapat sifat apa gelas besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anau qadahun masnu'un minal khashab, ya, yang ia adalah gelas yang dibuat dari kayu. Ya keju gelas nggih jenenge nggih. Napa ngono? Hah? Mo. Iya, mo. Ini yang dari kayu jenenge. Ah, lek gelas itu ya gelas tuh, kalau toko gelas soalnya gitu ya. Ya wis ngono, mo. Mo teko kayu, mo dari kayu, ya wis gelas dari kayu kan gitu ya. Gelas maksudnya itu sudah jadi nama kan itu ya. Sing digawe ngombe jenenge gelas. Kan sekalipun gak teko gelas, wis jadi nama sudah. Gelas seng. Ya kan gitu ya. Gelas seng, gelas keramik kan gelasnya tetep gitu ya. Sudah jadi nama ya. Kayak kalau kita ada apa jenenge pompa air itu mesti jenenge sanyu. Wis tuku sanyu padahal mereknya macam-macam kan gitu ya. Wis jadi nama barang. Kayak pasta gigi odol kan itu merek zaman biyen. Merek merek odol, tapi saking masih mereknya apa jenenge odol. Nah, seperti itu ya. Ini pun demikian. Jadi sudah jadi nama jenisnya nggak dimaksud ya. Jadi
ini terbuat dari apa? Masnu'un minal khasab, dibuat dari kayu. Ghalidun yang tebal, mudabbabun bihadidin yang dirunci dianyam dengan besi. Wadabbah yal hadid al-arida allati tajma'ul khashab, yaitu besi yang sudah dilempengkan, diceperkan, yang kemudian dikumpulkan, diikatkan untuk ngeklem apa? Ngeklem kayu. Ya. Zaman biyen ndak ono lase, oh dilas zaman biyen ya. Jadi ditempelno ngono ae, dipanas, digepengno, kemudian dibuat untuk ngiket napa? Kayu tersebut biar ndak pecah dan apa kan dia diikat biar ndak pecah. Barangkali terkena panas, terkena dingin, kadang-kadang bisa misalkan macam itu, maka diikat dengan apa? Besi tadi itu biar kuat kokoh ya, ndak ngerembes ya, ndak pecah, ndak retak. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Itu yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 196. Terakhir. Terakhir mohon. Karena pertemuan berikutnya kita bahas buah-buahan Rasulullah. Nah. Hadatsana Abdullah ibnu Abdurrahman qala amba'ana Amr ibnu Asim qala amba'ana Hammad ibnu Salamah qala amba'ana Humaid wa Thabit an Anas. Kala laqad saqaitu Rasulullah bihadzal qadahi asyaraba kullahu. Aku dulu pernah ngasih minum Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan gelas ini seluruh minuman. Al-ma'a wan nabidha wal asala wal laban. Air, kemudian nabidh, madu dan susu. Kalau kita minum madu biasanya seperti apa? Sak sendok itu jenenge nyicip, nyicipi madu. Lek ngombe yo sak gelas ya om, ngombe itu jenenge ngombe madu. Lah ya begitu caranya minum madu kayak ngombe apa banyu. Ya itu apa jenenge baru efeknya apa ya, kerasa nang awak gitu ya. Ya itu di antara kerabat saya seperti itu, kalau ada anaknya yang apa jenenge sakit begitu ya, subhanallah, dan dia itu mujarab ya, sakit ya, lalu kemudian dia belikan madu sebotol, habiskan. Habiskan. Lah saya yang kecil itu yang sakit, dihabiskan sama dia. Ya, kemudian segera apa? Cepat sembuh, karena memang syifa ya, itu adalah obat ya. Nah, tapi begitu caranya. Lah Pak Dewi kan sak sendok diublek nang banyu ini ya. Ya, sak sendok diublek nang banyu wes. Ya. Terus alat untuk mengubeknya logam pisan. Jadi salah kabeh. Ya, asli nih madu itu napa bermanfaat. Akhirnya gara-gara salah cara konsumsi akhirnya yang ini begitu ya. Banyak kita ini salah cara ya. Nah, perhatikan di sini ya. Jadi aku laqad saqaitu Rasulullah bihadzal qadahi syaraba kullaha. Aku telah ngasih minum Nabi dengan gelas ini minuman semuanya, air, nabid, madu, susu. Dari situ paham sini? Gitu caranya ya. Jadi ngombe madu ya ngono lek ngombe gitu ya. Tapi lek sampean sak sendok diubek ambek banyu gitu ya, itu tutuk ngombe madu itu. Ya, baik. Jadi seneng-senengan nang naik kan gitu ya. Tapi enggak, nanti akan kita bahas juga nanti pada pertemuan berikutnya tentang bahas fakihah, buah-buahan. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu makan buah-buahan, mencampur buah dicampur dengan buah. Nanti ada penjelasannya insya Allah ya. Baik. Kita lanjutkan. Mana tadi?
Nah, fihi syarbun nabi bihadzal qadahan wa al ashribah allati kana yashrabuha minal ma' wan nabid wal asal wal laban. Maka di dalamnya ada penyebutan minuman nabi, ya, minumnya nabi dengan wadah ini, ya, berbagai macam minuman yang biasa beliau meminumnya, baik berupa air putih, ya, nabid, kemudian madu dan susu. Ya, nabid itu apa? Ma'un yumbad fi rutab awil inab au nahwihima fil lail, ya. Jadi minuman itu apa? Air direndam padanya apa? Buah-buahan, bisa berupa rutab, kurma basah, atau inab, ya, inab, napa inab, anggur, au yang selain keduanya di waktu malam, ya, sampai subuh. Lalu di pagi hari, napa jenenge, rasanya air itu menjadi manis, atau ada rasa dari buah-buahan yang direndam, ya. Nah, lalu beliau menjelaskan, lah kalau di zaman kita tidak perlu nabit, dijusai langsung. Kata beliau gitu, ya. Kalau zaman kita sekarang, ya, wa fi zamanina hadza qad yassarallahu al-khallatat. Zaman kita Allah mudahkan kita khallatat, apa? Juicer. Ya. Khallatat yakni mencampur, alat yang digunakan untuk mencampur buah-buahan, dimix jadi satu. Wal asarat, juicer. Fa idza ihtaja al-insan ila ma'in mamzujatin bi asirit tufahi awil burtuqali aw ghairi dzalik. Kalau manusia butuh untuk mencampur, ya, napa dengan jus apel, jus jeruk gitu, ya, atau yang selainnya, maka dia tinggal letakkan air bersama buah-buahan itu langsung dibuntur teng gitu, ya. Wis dadi gitu, ndak perlu napa dikondisi semalaman, ya, jadi langsung di napa di jus. Tapi kata beliau hafizahullahu taala. Tapi demikian, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Cukup, ya? Cukup, Ustaz. Baik, tidak ada pertanyaan? Sudah? Baik, demikian wallahu taala alam bis-shawab. Kita akhiri pertemuan berikutnya, kita bahas buah-buahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.